membayar minggu kemarin sebenarnya. Kita akan bahas tentang perempuan dalam Islam sesuai dengan judul yang sudah saya tulis di atas. Jadi kita hari ini akan mengulas tentang bagaimana sih Islam memandang perempuan seperti itu. Nah, siang hari ini aku bakalan ngenalin Mas Saiful. Jadi kalau setahuku nih, Mas Saiful kalau update status di WhatsApp itu selalu yang Islamik banget. Nah, di sini setahuku Mas Saiful itu sebagai mahasiswa pasca sarjana jurusan manajemen UNESA. Oke, mungkin langsung aja untuk memulai. Baik. Jadi kalau menurut Mas Saiful nih, pengertian dari perempuan dalam Islam sendiri seperti apa, Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada suara ini kita masih diberi kesehatan, nikmat yang sangat luar biasa yang bisa kita dibalas. Hanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada bulan Ramadan yang berapa ya? Ke-21. 21. Tinggal berapa hari lagi? 9 hari Maka tingkatkan ibadah kita, kualitas kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya ketakwaan itu sering diucapkan di khotib di saat sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kita bertakwa? Karena kita bertakwa bahwa kita akan bisa menjalankan berita-beritanya dan menjauhi larang-larangan, termasuk maksiat. Nah, pada sore ini saya akan membahas tentang perempuan. Apa sih perempuan dalam Islam? Apakah perempuan itu mulia dalam Islam? Iya. Karena kemarin saya mengucapkan selamat Hari Kartini ya. Dan gimana beliau ini adalah seorang perempuan yang sangat berani, tangguh untuk memperjuangkan perempuan untuk bisa mengenyam pendidikan sampai saat ini. Wanita dalam Islam ini sangat mulia sekali. Kenapa wanita penuh kemuliaan? Karena wanita itu mendapat penghargaan, dihargai serta dimuliakan. Semenjak pertama kali dia lahir ke bumi, mereka dimuliakan dalam semua fase kehidupan mereka lalui, baik ketika dia sebagai seorang anak, ibu, istri, saudari, atau bibi. Kaum wanita ada semua fase kehidupannya selalu dimuliakan dan diberikan hak khusus oleh Islam. Contoh pertama ya, wanita sebagai anak. Saat seorang wanita sebagai seorang anak, Islam menyuruhkan agar berbuat baik padanya, memperhatikan pendidikannya, pengasuhannya, agar dia menjadi wanita musoliyah yang menjaga kehormatannya. Islam juga mencela perbuatan jahiliyah yang telah menggugur anak-anak perempuan, mereka hidup dan perbuatan orang-orang yang benci kehadiran mereka. Allah SWT berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم يتوجه من أيمسكوا على الصواب على artinya dan apabila seseorang mereka diberi kabar dan kelahiran anak perempuan, hitamlah mereka pada lakukannya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang-orang banyak. Disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, apakah dia akan memelihara yang menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah harrama alaikum sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian ukufa ammahat, perbuatan durhaka kepada para ibu. Waman wa'atu, menahan hak yang harus dikunaikan dan selalu meminta sesuatu yang bukan haknya. Serta wawadal banat, serta berbuatan menggubur dari perempuan itu. Itu adalah salah satu wanita. Maka wanita mulia. Karena maka jagalah kehormatannya, kemuliaannya itu. Banyak wanita yang belum tahu kemuliaannya itu. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui agar tidak melanggar. Satu, hendaklah setiap wanita memperhatikan sunnah fitrah, perintah yang menunjukkan kebersihan diri, seperti membedakan kuku, menghilangkan bulu ketiak, dan bulu kemaluan. Yang kedua, hukum berkaitan dengan rambut wanita. Hendaklah wanita muslimah memelihara rambutnya. Dilarang untuk mencukur habis kecuali dalam keadaan darurat. Jadi maksudnya kenapa? Wanita muslimah itu harus memelihara rambutnya. Tidak boleh mencukurnya kecuali keadaan darurat apapun. Seperti apa ya? Wah, kita darurat banget harus cukur ini. Itu enggak masalah. Selain itu, tidak ada unsur syar'i, tidak boleh. Yang kedua adalah, adapun jika rambut wanita itu ingin dipendekkan, misal karena kebutuhan, sulit terurus, maka tidaklah mengapa dipendekkan. Sesuai kebutuhan, sebagaimana istri-istri Nabi atau ummahatul mukminin juga membedakan rambut mereka setelah ditinggal mati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, adapun jika membedakan rambut karena ingin ikut model kafir atau non-muslim dan wanita fasik, maksudnya itu wanita kafir atau fasik ini adalah wanita yang dimana yang melanggar aturan-aturan Allah. Itu yang dinamakan fasik. Atau kafir itu adalah tidak mengaut Islam. Karena ikut model rambutnya laki-laki.
Kalau wanita yang mengikuti model laki-laki itu haram, tidak boleh. Seperti itu diharamkan karena kita dilarang untuk tasyabuh atau tasyabuh ini adalah menyerupai orang-orang kafir secara umum. Begitu pula wanita dilarang merupai laki-laki dalam perkambailan. Ini jelas sekali. Adapun jika membedakan rambut hanya untuk penampilan cantik, baik tidak sampai membedakan rambut dan rambut panjang, itu lebih baik bagi wanita. Ini yang paling bagus. Sebenarnya banyak sekali ya. Hadis Anas di mana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, melaknat wanita yang mencukur atau mencukur sendiri alisnya. Perbuatan ini termasuk dalam dosa besar. Seorang wanita tidak boleh menaati suami jika diminta mencukur alisnya. Jadi mencukur alis wanita itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Malah justru haram, laknat. Meskipun diberitahu oleh suaminya, tetap tak boleh. Itu salah satunya. Tapi kenapa wanita sekarang masih banyak lakukan? Itu ya jika berbahasa yang baik ya. Apakah belum paham? Apakah tidak? Bahwa wanita nggak boleh mencukur alis. Itu. Terus dilarang menjarakkan gigi. Ada wanita yang menambahkan lagi. Untuk apa? Untuk membersihkan diri. Itu nggak boleh. Gigi itu nggak boleh. Dilarang bagi wanita mencakup diri. Karena Rasulullah SAW melarang mencakup orang lain atau mencakup diri sendiri. Itu adalah salah satu mengikuti orang-orang kafir. Maka kita harus paham itu. Itulah yang kita mana yang haram, mana yang halal. Apalagi saya melihat mirisnya wanita zaman sekarang ini. Banyak wanita yang dimana mengumbar sebuah aurat dibuka di depan mahramnya, bukan mahramnya. Itu jelas Allah sudah melarangkan. Itu adalah maksiat kepada Allah. Banyak sekali wanita yang berpaham. Apa sih aurat itu? Aurat itu adalah untuk menutup seluruh badan, yang dimana tidak diperbolehkan atau diperlihatkan oleh laki-laki yang bukan mahram. Yang mana? Kalau perempuan yang dia boleh laki. Mulai dari ujung atas rambut sampai kaki, kecuali telapak tangan sama muka. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i itu semuanya harus ditutup. Hanya diperlihatkan telapak tangan sama mata saja. Seperti hanya sekarang pakai cadar. Itu salah satu. Itu Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain, hukumnya itu sunnah. Memakai cadar. Jadi istilah itu adalah model hanya wajah sama telapak kaki ini, telapak kanan. Tangan ini boleh diperlihatkan, kecuali kaki. Itu measure yang tentang wanita mulia. Oke. Terus membahas sedikit tentang rambut ya. Itu tadi emang seorang wanita itu tidak boleh menyerupai laki-laki gitu ya. Terus gimana nih menurut Mas Saiful tentang perempuan yang dia mewarnai rambutnya? Karena ini kalau menurutku juga menjadi tren baru anak muda yang mana dia menilai dari budaya barat di mana
bahwasanya rambut pirang itu adalah rambut yang tren, atau rambut yang berwarna-warni itu adalah rambut yang dinilai kalangan milenial itu sebagai rambut yang kekinian kayak gitu. Menurut Mas Saiful seperti apa? Ya, wanita yang pakai rambut berwarna ya. Sebenarnya itu haram. Gimana? Itu hampir mirip dengan tasabuh atau menyerupai model-model orang-orang kafir. Seperti yang saya tadi jelaskan tadi, hadisnya itu salah satu. Itu nggak boleh kita wanita menyerupai baik itu wanita kafir, fasik maupun laki-laki. Itu nggak boleh. Haram. Ya, kita harus berdakwah kepada wanita yang belum paham bahwa wanita dalam Islam itu tidak boleh menyerupai atau tasabuh. Itu deh. Oke. Tapi kalau Itu seperti semisal orang-orang jahiliyah. Tapi kalau semisal kasusnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sekiranya udah berumur dan dia punya uban dan dia kayak udah ada perjanjian untuk menutupi ubanmu, maka semirlah rambutmu, seperti itu. Menurut Mas Saiful seperti apa? Gimana mah? Ulang. Intinya menyemir rambut untuk menutupi uban. Kan juga banyak banget kan kalau hal-hal seperti itu. Kenapa orang-orang tua, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dia mencoba untuk menyemir rambutnya yang tidak berwarna hitam, alasannya untuk menutupi ubannya. Kalau aku pernah membaca di bukunya Hurai Shihab itu, bahwasanya baik laki-laki ataupun perempuan nggak apa-apa dia bersemir. Yang penting itu ada alasan yang logisnya kayak gitu. Ya, memang benar. Tapi kalau menurut saya sendiri, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mewarnai rambutnya jika memang sudah berubah, namun dihindari menggunakan warna hitam. Namun kalau rambut belum berubah masih berwarna hitam, tidak boleh untuk diubah ke warna lain. Karena warna hitam pada rambut menunjukkan kecantikan. Ketika itu bukan keadaan darurat, pula dibutuhkan untuk mewarnai rambut, juga ada sebab kelarangan karena menurut model rambut orang kafir. Jadi seandainya laki-laki perempuan yang rambutnya berubah, tapi pengen bawa warna hitam, dengan ada alasan yang logis atau syar'i, itu nggak masalah bagi saya. Kecuali tidak ada alasan atau unsur syar'i, maka itu adalah kelarang. Dan itu adalah meniru model-model rambut orang kafir atau fasik. Itu. Terus lagi menilai, tadi kan udah membahas terkait aurat wanita ya, bahwasanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana yang boleh terlihat hanyalah muka dan juga telapak tangan. Nah, kalau melihat teman-teman wanita muslim kita yang pada saat ini mungkin dia masih belum siap ya hatinya, secara hati dan juga secara fisik untuk menutup aurat, karena kalau aku sendiri menilai jilbab itu sebagai penghalang, sebagai penutup aurat. Kalau hijab itu kan pembatas gitu kan. Kalau jilbab itu ya untuk melindungi diri kita, tapi secara nyata dalam kasus pelecehan seksual itu orang-orang melecehkan wanita itu tidak hanya beralasan kepada kostum atau busana muslimnya. Nah, kalau menurut Mas Saiful sendiri menilai bahwasanya perempuan-perempuan yang berhijab ini apakah hukumnya wajib atau seperti apa? Aurat itu memang wajib
bagi wanita muslimah. Kenapa? Karena itu adalah salah satu tameng bagi wanita agar tidak diganggu oleh laki-laki yang bukan mahram. Coba kita bayangkan, kalau ada laki-laki perempuan yang membuka aurat, pasti diganggu laki-laki. Seperti apa? Pasti akan diganggu kan? Sedangkan wanita yang menjaga auratnya, laki-laki itu tidak akan berani untuk mengganggunya. Itulah kemuliaannya dalam Islam. Makanya wanita itu mulia. Maka jagalah kemuliaan itu. Karena ini, kita dasar belakang ini. Kami laki-laki hanya jaga mata. Perempuan jaga akhlaknya. Kenapa? Tahu maksud apa, Dik? Enggak, belum ngeh. Kami menjaga laki-laki menjaga mata. Itu adalah untuk agar tidak melihat hal-hal yang maksiat dari wanita itu. Contoh, kita melihat wanita rambutnya seperti ini, itu nggak boleh. Itu sudah aurat yang perempuan itu nggak boleh dilihat. Itu salah satunya. Makanya aurat itu wajib bagi wanita muslimah. Kecuali aurat itu boleh dilihat sesama mahramnya. Seperti siapa? Bapak, ibu, kakak, suami, dan kakak, bahkan kakak ipar maupun sepupu ipar, itu nggak boleh kita melihat, nggak boleh dilihat aurat kita. Kenapa? Karena bukan mahramnya. Itu. Oke. Ada lagi ini sedikit. Menurut Imam Syafi'i, aurat itu wajib ditutup sebagaimana Nabi SAW bersabda, jagalah, tutuplah auratmu kecuali pada istri atau budak yang kau miliki. Hadis riwayat Abu Daud. Mengenai sanad hadis ini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa aurat itu berarti kurang, aib, jelek. Maksudnya Imam Nawawi ini mengatakan bahwa aurat itu wajib ditutupi dari pandangan manusia atau laki-laki, dan ini adalah ijma, kata sebagian ulama. Itu Imam Qasim Al-Ghazali berkata juga, aurat itu wajib ditutupi dari pandangan manusia ketika berada bukan hanya di dalam sholat, namun juga di luar sholat. Juga aurat tersebut ditutup ketika bersendirian, kecuali jika dalam keadaan mandi. Jadi selain dalam kamar mandi, di luar kamar mandi loh ya, itu harus wajib menutup aurat. Itu. Oke. Aku setuju sih, sebagai perempuan muslim itu emang wajib hukumnya kita melindungi diri kita sendiri dari pandangan-pandangan baik itu laki-laki ataupun perempuan yang istilahnya melecehkan kita sendiri. Tapi di sini kalau aku pernah baca data itu, Mas, kalau nggak salah di videonya Narasi, di situ tuh ada riset bahwasanya pelecehan seksual itu pada saat di tahun 2020 ke belakang itu tuh nggak hanya melihat dari kostum atau perempuan yang berhijab pun, itu pun juga bisa saja menjadi salah satu korban kekerasan seksual. Nah, menurut Mas Saiful sendiri seperti apa kalau sudah ada kasus yang seperti itu? Padahal dia sudah mencoba untuk menutupi dirinya, gitu. Ya, sebenarnya kita melihat lagi ya. Dunia di akhir zaman ini sangat miris. Maka kita harus betul-betul mengetahui agama Islam yang sebenarnya.
sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan larangan-larangan. Karena apa ya? Orang yang seperti itu, bahwa orang yang dimana dia belum paham tentang agama Islam yang sebenarnya, maka perlulah jika mengikuti sebuah kajian. Kajian itu apa? Untuk menuntut ilmu, majelis ilmu. Ingat, majelis ilmu itu sangat luar biasa. Bahwa majelis ilmu ini adalah selain itu juga membantu kita nanti di akhirat. Maka jangan kita meremehkan majelis ilmu ini. Kalau kita paham ilmu kita, bahwa kita tidak akan ada seksualitas. Gitu. Pahamilah dulu apa sih Islam itu sebenarnya. Kita harus tahu guru siapa yang kita harus mengaji. Bisa kita ngaji yang mana? Yang penting terserah kalian dan tidak menyimpang hal-hal yang tidak di luar apa atau bukan ajaran Islam. Itu. Terus lagi masih nyambung nih Mas ya. Dalam kasus kekerasan seksual itu selalu saja perempuan yang sebagai korban itu melulu yang disalahkan. Contohnya dia sudah menutup auratnya ya, memakai jilbab, tapi mungkin dia memakai jilbabnya yang diselempangkan di bahu, jadi dadanya masih terlihat, sehingga pada saat dia mengalami kasus kekerasan seksual itu, contohnya dia di catcalling ataupun misal diraba di tempat umum kayak gitu, itu tuh perempuan masih saja disudutkan, lawang kamu pakai jilbab tapi pakai jilbabnya nggak benar kayak gitu. Nah, menurut Mas Haiful sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau wanita muslimah dia menjaga pergaulan atau membatasi dengan laki-laki yang bukan mahram. Dia tidak mau menerima laki-laki yang mahram maupun teleponan. Itu kalau dia benar-benar tahu agama, dia pahami, dia sering ikut kajian, ikut mengaji di mana di masjid itu. Tapi kalau wanita yang masih belum setengah, walaupun masih menutup aurat tapi tidak sempurna, maka jangan salahkan, tapi salahkan diri kita sendiri. Kenapa saya kok masih diganggu pada saya pakai hijab? Apa yang kurang? Oh, ternyata pakaiannya saya masih kurang, masih ada kelihatan sesuatu akhirnya laki-laki yang bukan mahram itu terduga. Itulah makanya berkaitan Ustaz Dahsyat itu kami laki-laki itu menjaga mata. Maka perempuan jagalah akhlaknya. Akhlak itu tidak hanya perilaku, tapi mulai dari pakaian itu harus kita tahu. Itu. Oke. Masuk ke membatasi pergaulan. Di sini maksudnya seperti apa, Mas? Karena ini kan zaman udah digital. Secara tidak langsung kita bisa terkonek dengan teman kita yang mungkin di lain daerah, dan itu kita juga karena zaman sudah global sehingga kita tidak bisa membatasi diri. Oh, aku hanya bergaul sama teman-teman perempuan aja, dan aku minimalisir untuk bergaul sama perempuan laki-laki. Nah, ini seperti apa? Batasan pergaulan atau wanita antara wanita dan laki-laki yang muka mahram itu sangat harus dianjurkan bahwa harus membatasinya. Kenapa? Kalau kita kerja di itilat, istilah itu itilat, maka itu akan seperti bermaksiat kepada Allah. Dan itu adalah salah satu berdosa besar. Sangat berdosa besar sekali. Jadi contoh, jika menjaga pergaulan seperti secara tatap muka,
laki sama perempuan itu nggak boleh jika berdekatan. Kamu ke mahkamah. Harus menjauhi sedikit, harus ada jarak. Itu namanya membatasi perjalanan atau berjarak. Apa agar tidak ada terjadinya ikhtilaf atau syubhat. Karena apa? Tidak terjadi fitnah-fitnah tergabung. Seperti itu. Sedikit saya menambahkan lagi. Ini ada menurut Asy Syarbini berkata, aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Termasuk telapak tangan adalah bagian punggung, dalam telapak tangan dan ujung jari hingga pergelangan tangan. Dalilnya adalah firman Allah. Wala yubdina zinatahunna illa mudhahara min qabl. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari adanya. Perhiasan aja tidak boleh menampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Itu yang salah satunya. Seperti apa? Kalau wanita sekarang kan pakai gelang, emas, cincin. Itu seharusnya wanita yang muslimah gak pernah memakai hal itu. Dapat itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Di sini ini surat An-Nur ya. Dari hadis yang boleh ditambahkan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ini letak yang ini telapak tangan. Ini tafsir dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhu. Mungkin Mektas 1286. Konsekuensinya yang pernyataan aurat wanita di atas, bagian tangan kaki adalah aurat, termasuk juga badan. Sehingga kalau bagian tersebut hanya dibalik dan maju dan tidak longgar alias ketat, maka berarti aurat belumlah tertutup. Jadi kalau kita masih pakaiannya ketat, meskipun kita sudah menutup aurat, itu belum tertutup yang sempurna. Seperti apa sih yang belum tertutup? Hijab yang benar-benar tidak terlihat badannya atau ketat, itu adalah aurat wanita. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian wanita muslimah dia memakai penutup kepala, namun saya pakaiannya ketat, bukanlah menutup aurat, karena bagian aurat seperti tangan masih kelihatan bentuk tubuh. Kalau bentuk tubuhnya masih kelihatan itu bukan aurat. Sering pakai celana ketat, pada bahannya pun masih menampakkan bentuk tubuh yang seksi. Lebih-lebih di dada, walau kepala tertutup, masih membuat laki-laki itu tidak sama. Ini yang masih kurang kamu. Kenapa kok wanita sekarang masih sudah menutup aurat, tapi masih terduga? Karena dia masih belum tertutup dengan sempurna. Badannya masih kelihatan, letak lututnya masih ketat. Akhirnya terdugalah laki-laki syahwatnya, nafsunya. Itu. Oke, masuk untuk perhiasan tadi ya Mas ya. Bahwasanya perempuan nggak boleh pakai cincin. Kalau aku kurang setuju sih terhadap hal itu, karena menurutku apa ya, kebanyakan orang Indonesia sendiri membuat mahar pernikahan itu kan biasanya emas. Nah biasanya pun juga itu hitungannya juga emas berupa cincin. Nah sedangkan kalau mahar itu kan sebisa mungkin untuk dipakai ya. Itu menurut Saman gimana? Karena kalau menurutku sendiri, kalau misal perempuan berhijab ya tentunya dia
Dia boleh memakai anting tapi tidak boleh untuk diperlihatkan. Dia boleh memakai kalung tapi tidak untuk diperlihatkan, seperti itu. Bukan bermaksud untuk tidak boleh memakai perhiasan gitu. Sebenarnya wanita yang muslimah baru itu dia paham betul bahwa perhiasan itu nggak boleh dilihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, seperti halnya dengan mahar ya. Mahar itu tidak harus emas. Mahar itu adalah apa yang mampu oleh laki-laki itu. Mampu laki-laki seperti apa? Contoh, saya hanya mampu ngasih apa ya? Seperti berangkat alat sholat. Itu nggak masalah. Nggak harus cincin atau emas. Itu. Dulu Rasulullah ada para sahabat itu mau menikah. Orang itu bertanya seperti, wahai Rasulullah, aku ingin mau menikah. Rasul menjawab, sudah tak punya calon? Yang para sahabat ini yang bertanya tadi. Saya belum punya calon Rasulullah, maka itu saya carikan Rasulullah. Habis itu Rasul bertanya, sudah punya mahar? Saya nggak punya mahar ya Rasulullah. Ya sudah. Apa yang kamu diri? Yang ada. Tidak ada Rasulullah. Kebetulan orang ini adalah orang miskin. Emas tidak ada Rasulullah. Atau perak tidak ada. Apa? Yang ada di rumahmu itu? Saya hanya punya baju satu ya Rasulullah. Rasulullah bingung. Wah, gimana lagi? Bajumu yang dipakai itu. Akhirnya para sahabat memberikan patungan. Itu baru carikan itu. Seperti itu. Oke. Next untuk pembahasan ya Mas. Mengenai menilai kodrat perempuan. Kalau menurut Mas Saiful seperti apa? Ini tuh baru ramai banget dibincangkan di videonya narasi bahwasanya kodrat perempuan itu yaitu masak, mana, maca seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Saiful menilai kodrat perempuan seperti apa? Apakah setuju atau tidak setuju akan hal tersebut? Sebenarnya kodrat wanita dalam Islam itu tidak hanya untuk memasak, gak hanya mencuci. Sebenarnya itu ada ketika seorang suami atau laki-laki. Apa sih harus seorang wanita? Kodrat wanita itu. Kontrak wanita dalam Islam itu adalah menjaga kehormatan. Halo, masih dengar? Iya, halo. Dengar. Menjaga kehormatan, kemuliaan seorang wanita maupun seorang suami. Kedua, dia mendidik, mengajarkan anak-anaknya nantinya saat setelah menikah. Itu seorang wanita, kodrat wanita. Yang sebenarnya. Jadi bagaimana cara mengajari anak-anak? Maka yang pertama yang harus mengajarkan kepada anak adalah ibu atau wanita. Karena ibu atau wanita adalah madrasah anak-anak. Itu. Kalau dari aku sendiri menilai tentang kodrat perempuan itu yaitu melihat dari secara biologis perempuan bahwasanya dia setiap bulan pastinya
mengalami menstruasi, terus dia juga mengandung dan juga dia melahirkan. Kalau menurut saya seperti itu, menilai kodrat perempuan. Karena kalau kita hanya menyudutkan tentang kodrat perempuan itu hanya 3M itu adalah suatu kungkungan penilaian masyarakat yang tidak menganggap perempuan dan laki-laki itu setara. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke. Ya, memang Udah benar. hampir 1 jam ini tadi. Kurang 4 menit nggak kerasa. Sebenarnya ini apa ya? Kodrat wanita itu tidak hanya mendandang. Kalau dalam Islam kodrat itu ada bagaimana dia menjaga kemuliaan dan kehormatan. Itu yang harus diketahui. Kalau kita menjaga kehormatan kemuliaan, insya Allah kita akan dilindungi para wanita muslimah oleh Allah SWT. Itu semoga bermanfaat. Sedikit sharing aja, saya berbagi ilmu apa yang saya ketahui tentang wanita dalam Islam. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saiful atas waktunya, sudah mau sharing-sharing tentang perempuan dalam Islam. Mungkin kedepannya juga aku bakalan bahas lagi. Kali ini kan dalam sudut pandangnya laki-laki. Nah, nanti akan ada mengundang dari sudut pandang perempuan itu sendiri. Bagaimana sih perempuan dalam Islam dan juga menyikapi stigma-stigma masyarakat bahwasanya perempuan dalam Islam itu tidak setara atau Islam itu dia merendahkan perempuan seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Saiful. Semoga ilmu yang sudah dibagikan bermanfaat untuk referensi teman-teman juga, bahwasanya kita sebagai perempuan juga tidak boleh menyepelekan tindakan kita ke depan, karena apa yang sudah disampaikan Mas Saiful udah sangat-sangat membantu kita. Oke, terima kasih. Sekian, mungkin diakhiri untuk live-nya. Aku simpan live-nya ya, Mas. Terima kasih.